Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Sinta Lawi. Saya dari Universitas Citra Bangsa, kelas Farmasi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitokimia. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan fitokimia. Jadi fitokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang ada pada tumbuhan, baik tentang struktur kimia, perubahan dan metabolisme biosintesis, fungsi biologis dari senyawa organik, dan penyebaran secara alamiah. Yang berikutnya sejarah fitokimia. Jadi fitokimia berasal dari kata fitochemical atau fito yang berarti tumbuhan atau tanaman, dan chemical sama dengan zat kimia yang terdapat pada tanaman. Senyawa fitokimia tidak termasuk ke dalam zat gizi karena bukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral maupun air. Sampai saat ini sudah sekitar 30.000 jenis fitokimia yang ditemukan dan sekitar 10.000 yang terkandung dalam makanan. Pada tahun-tahun terakhir ini, fitokimia atau kimia tumbuhan telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Berada di antara kimia organik bahan alam dan biokimia tumbuhan. Yang berikutnya masuk ke dalam pengelompokan bahan alam. Jadi pengelompokan bahan alam yaitu ada jamu, ada OHT, ada fitofarmaka. Jamu merupakan obat tradisional yang diracik menggunakan bahan tanaman sebagai penyusun jamu tersebut. Yang berikutnya OHT merupakan produk jamu yang sudah diuji cobakan secara ilmiah pada hewan. Harus memenuhi kriteria yang aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, mutu yang berlaku, telah dilakukan standarisasi. Yang berikutnya yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji klinik. Bahan baku dan produk telah standarisasi. Yang berikutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak saling larut, biasanya air dan pelarut organik. Klasifikasi ekstraksi. Ekstraksi kelat ialah ekstraksi ion logam yang berlangsung melalui mekanisme pembentukan kelat. Yang berikutnya ekstraksi solvasi. Ekstraksi di mana zat diekstraksi disolvasikan ke fase organik. Yang berikutnya masuk ke ekstraksi pembentukan pasangan ion. Berlangsung melalui pembentukan senyawa netral, kemudian diekstraksikan ke fase organik. Yang berikutnya ekstraksi sinergis. Keadaan ini diakibatkan oleh penambahan suatu pelarut. Yang berikutnya masuk ke metode ekstraksi. Metode ekstraksi yaitu ada maserasi, perkolasi, reflux, dan soklat. Jadi maserasi merupakan proses pengekstraksikan simplicia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Yang kedua, perkolasi merupakan proses penyaringan simplicia dengan jalan melarutkan pelarut yang sesuai dengan cara lambat pada simplicia dalam suatu ceret napiskopi. Yang berikutnya reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan keberadaan pendingin balik. Yang berikutnya soklat merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus adanya pendingin balik. Yang berikutnya perbedaan antara ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Pada ekstraksi cair-cair, bahan yang menjadi analitik berbentuk cair dengan pemisahan menggunakan dua pelarut yang tidak saling tercampur sehingga menjadi distribusi sampel di antara kedua pelarut tersebut. Pendistribusian dalam kedua pelarut tersebut dapat dilakukan dengan perhitungan KD atau koefisien distribusi. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan membagikan
tips-tips untuk menghindari diri dari COVID-19. Jadi cara untuk menjaga imunitas tubuh untuk menangkal masuknya virus corona ke dalam tubuh dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus istirahat dengan cukup. Terus yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan minum 8 gelas air putih dalam sehari. Yang berikutnya, rajin berolahraga dan selalu berpikir positif. Baik teman-teman, yang berikutnya kita harus biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, jika kita berpergian harus menggunakan masker. Dan jika kita bersin atau batuk, kita harus menutupnya dengan tisu atau lengan. Dan harus kurangi bepergian jika tidak ada keperluan. Dan yang berikutnya, kita harus jaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter, menghindari kontak fisik seperti bersalaman. Kita harus di rumah saja atau harus mengikuti anjuran atau peraturan dari pemerintah. Baik, terima kasih.